Di Semarang, ada sebuah warung bakso prasmanan yang selalu ramai pengunjung. Tapi tahukah kalian, beberapa orang yang pernah makan di sana tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Dan saat malam tiba, dari dalam warung kosong itu, masih terdengar suara sendok dan mangkuk yang beradu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dari mana kalian menonton video ini. Apakah kalian pernah mendengar kisah serupa? Mari kita bahas di kolom komentar. Di sudut kota Semarang, tepat di pinggir jalan raya yang ramai, berdiri sebuah warung bakso prasmanan yang selalu dipenuhi pelanggan dari pagi hingga malam. Warung itu bernama Bakso Sedulur, tempat yang terkenal karena harganya yang murah, porsi yang melimpah, dan rasa baksonya yang begitu gurih hingga membuat orang ketagihan. Sejak pertama kali dibuka, warung ini langsung menarik perhatian banyak orang. Awalnya hanya warung kecil biasa, tetapi dalam waktu yang begitu singkat, warung ini berubah menjadi bisnis yang berkembang pesat. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana bisa secepat itu. Pak Mardi, sang pemilik, dulunya hanyalah seorang pedagang bakso keliling yang hidup pas-pasan. Setiap hari, ia mendorong gerobaknya menyusuri ganggang sempit dengan harapan mendapatkan cukup uang untuk bertahan hidup. Tapi, semua berubah dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dari seorang pedagang kecil yang sering diremehkan, kini ia memiliki warung besar dengan pelanggan yang terus berdatangan. Setiap orang yang datang untuk makan di sana selalu kembali, seolah ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa melupakan rasanya. Bahkan, warung ini tetap ramai meskipun ada banyak pesaing di sekitarnya yang menjual bakso dengan harga dan rasa yang tidak kalah enak. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Beberapa pelanggan mulai menyadari hal-hal aneh saat makan di sana. Beberapa di antaranya mengaku pernah mencium aroma amis yang samar di antara wangi kaldu bakso yang lezat. Ada juga yang merasakan sensasi aneh, entah itu kepala pusing, tubuh mendadak lemas, atau bahkan perasaan seperti sedang diawasi saat sedang menyantap bakso di malam hari. Namun, karena harga yang murah dan porsi yang mengenyangkan, orang-orang tetap datang tanpa memikirkan hal-hal tersebut. Sampai akhirnya, sebuah kejadian aneh terjadi. Seorang pelanggan, seorang mahasiswa bernama Arman, tiba-tiba pingsan setelah makan di sana. Orang-orang mengira ia hanya kelelahan atau kurang makan. Tetapi ketika tubuhnya diperiksa, ia terlihat begitu pucat seolah seluruh energinya tersedot habis. Anehnya, setelah kejadian itu, Arman tidak pernah lagi datang ke warung tersebut. Dan ketika teman-temannya mencoba menghubunginya, ia hanya menjawab dengan suara lirih bahwa ia merasa ada sesuatu yang menempel padanya sejak hari itu. Desas-desus pun mulai beredar. Orang-orang mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan warung bakso prasmanan ini? Apa rahasia di balik kejayaannya yang begitu cepat? Dan yang lebih mengerikan, mengapa ada pelanggan yang merasa tidak wajar setelah makan di sana? Namun, belum ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Sampai akhirnya kecurigaan itu berubah menjadi ketakutan nyata. Rina, seorang pelanggan setia warung bakso Sedulur, mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia adalah seorang mahasiswa yang hampir setiap minggu mampir ke sana bersama teman-temannya karena harga baksonya yang murah dan porsinya yang mengenyangkan. Namun, sejak beberapa waktu terakhir, ia mulai merasakan hal aneh setiap kali makan di sana. Awalnya hanya sekadar firasat, tetapi semakin lama, semakin nyata. Suatu malam, setelah pulang dari warung tersebut, Rina merasa tubuhnya tiba-tiba berat. Kepalanya berdenyut, keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dalam perjalanan pulang ke kosnya, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Setiap langkah kakinya bergema di jalanan sempit yang sunyi, dan bayangannya sendiri tampak bergerak lebih lambat dari seharusnya di bawah lampu jalan yang temaram. Sesampainya di kamar, ia mencoba menenangkan diri, menganggap semua ini hanya efek kelelahan. Namun, malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia terbangun beberapa kali karena mimpi yang aneh. Ia melihat dirinya duduk di warung bakso Sedulur, tetapi kali ini suasananya berbeda. Warung itu kosong, lampunya redup, dan hanya ada satu mangkuk bakso di hadapannya. Tangan-tangan pucat dengan kuku panjang keluar dari dalam mangkuk, merayap perlahan ke arah wajahnya. Dalam mimpi itu, ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Saat tangan itu hampir menyentuhnya, ia terbangun dengan napas tersengal.
Mimpi itu terus berulang selama beberapa hari berikutnya. Dan setiap kali ia lewat di depan warung bakso sedulur, perasaan tak nyaman semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak benar dengan tempat itu. Rina pun mulai bertanya kepada beberapa pelanggan lain, apakah mereka pernah merasakan hal serupa. Anehnya, beberapa dari mereka mengaku mengalami hal yang sama. Rasa lemas, mimpi buruk, dan perasaan seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka setelah makan di sana. Karena penasaran, suatu malam Rina memberanikan diri untuk kembali ke warung itu. Bukan untuk makan, tapi untuk mencari tahu lebih jauh. Ia datang lebih larut dari biasanya, menunggu sampai warung itu mulai sepi. Dari kejauhan, ia melihat Pak Mardi, sang pemilik, mulai membereskan meja dan kursi. Namun, alih-alih menutup warung dan pulang seperti biasanya, ia justru menuju dapur dan menyalakan lampu kecil di sudut ruangan. Rina mendekat secara diam-diam, berusaha mengintip dari celah jendela kecil di bagian belakang warung. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Pak Mardi berdiri di tengah dapur dengan panci besar yang masih mengepul di hadapannya. Ia tampak berbisik-bisik, berbicara dengan seseorang. Tapi anehnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Cahaya lampu redup membuat bayangan Pak Mardi tampak lebih besar dan bergetar seolah bukan hanya satu sosok yang berdiri di sana. Lalu, tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Ada suara halus di telinganya. Suara yang bukan berasal dari dapur itu, melainkan tepat di belakangnya. Kamu melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Rina berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan malam dan semilir angin yang tiba-tiba menjadi dingin menusuk tulang. Ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika ia menatap kembali ke dalam dapur. Kali ini, Pak Mardi sudah menoleh ke arah jendela, tepat ke arahnya, dengan sorot mata yang kosong dan senyum yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Rina langsung berlari sekencang mungkin, tidak berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di warung bakso sedulur. Namun, apa yang dilihatnya malam itu hanyalah permulaan dari teror yang sebenarnya. Sejak peristiwa menyeramkan yang dialami Rina, desas-desus mengenai warung bakso sedulur mulai menyebar di kalangan warga sekitar. Beberapa orang mulai menghubungkan kisahnya dengan kejadian-kejadian aneh yang selama ini terjadi di warung tersebut. Salah satu yang paling mengerikan adalah misteri pelanggan yang menghilang tanpa jejak. Dani, seorang pemuda berusia 25 tahun, memiliki seorang kakak bernama Bayu yang sering makan di warung itu. Suatu malam, Bayu pergi makan seperti biasa. Namun anehnya, ia tidak pernah pulang. Keluarganya mencoba menghubunginya, tapi ponselnya tidak aktif. Teman-temannya juga tidak tahu kemana ia pergi. Satu-satunya informasi yang mereka miliki adalah bahwa terakhir kali ia terlihat sedang makan di bakso sedulur. Kecurigaan pun semakin kuat. Dani merasa ada yang tidak beres. Tidak mungkin seorang pria dewasa seperti kakaknya tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas. Ia pun mendatangi warung itu dan menanyakan keberadaan Bayu kepada Pak Mardi. Namun, jawaban yang diberikan justru semakin membuatnya curiga. Saya tidak tahu, Mas. Banyak orang yang makan di sini, saya tidak mungkin ingat satu persatu. Jawab Pak Mardi dengan nada datar. Wajahnya terlihat biasa saja, tanpa sedikit pun ekspresi khawatir atau heran. Dani tidak puas dengan jawaban itu. Ia pun mulai bertanya kepada beberapa pelanggan yang kebetulan ada di sana. Salah satu dari mereka, seorang pria tua yang sudah lama menjadi pelanggan setia, mengaku pernah melihat Bayu malam itu. Namun, ia mengatakan bahwa Bayu keluar dari warung sendirian setelah selesai makan. Tapi anehnya, Mas, pria tua itu melanjutkan dengan suara pelan, saya sempat melihat dia berjalan ke arah gang di samping warung. Seperti orang linglung jalannya pelan, tapi matanya kosong. Setelah itu, saya tidak tahu lagi kemana dia pergi. Mendengar hal itu, bulu kuduk Dani meremang. Mengapa Bayu berjalan ke arah gang sempit di samping warung itu? Padahal, rumah mereka berada di arah yang berlawanan. Ia pun semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, dengan tekad bulat, Dani memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia datang ke warung bakso sedulur ketika sudah hampir tutup. Ia memarkirkan motornya agak jauh dan berjalan pelan-pelan ke arah gang di samping warung.
Gang itu sempit dan gelap. Hanya ada satu lampu jalan kecil yang redup. Ia melangkah lebih dalam, matanya mencari-cari sesuatu yang mencurigakan. Namun, tiba-tiba, hawa di sekitar berubah drastis. Udara terasa lebih dingin, dan angin berhembus pelan seolah berbisik di telinganya. Dani merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba tetap tenang, tetapi langkahnya mulai melambat. Dan saat itulah ia melihat sesuatu. Di ujung gang, ada sesosok bayangan berdiri diam. Bayangan itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan bentuk yang tidak jelas karena gelapnya malam. Dani menahan napas, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Namun, saat ia mengedipkan mata, bayangan itu bergerak dengan sangat cepat, mendekatinya dalam sekejap. Jantungnya berdegup kencang. Dani berusaha mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku. Matanya membelalak saat melihat wajah dari sosok itu. Itu bukan manusia. Wajahnya hitam pekat, dengan mata merah menyala dan mulut yang tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berlumuran sesuatu yang mirip darah. Pergi dari sini. Suara berat dan parau terdengar, seolah langsung masuk ke dalam kepalanya. Dani berteriak dan langsung berlari sekuat tenaga. Ia tidak peduli kemana harus berlari, yang penting menjauh dari tempat itu. Sesampainya di tempat yang cukup terang, ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Gang itu kosong. Namun, ia masih bisa merasakan hawa dingin yang menggigit kulitnya. Sejak malam itu, Dani mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat kakaknya, Bayu, berdiri di tengah gang itu, menatapnya dengan mata kosong. Mulutnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dan setiap kali Dani mencoba mendekatinya, sosok hitam itu muncul lagi, berdiri di belakang Bayu, tersenyum menyeramkan. Dani tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan ketakutannya. Bayangan kakaknya yang terus muncul dalam mimpi semakin membuat pikirannya kacau. Ia tahu bahwa semua ini ada hubungannya dengan warung bakso prasmanan itu, dan satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran adalah dengan mencari tahu lebih dalam tentang Pak Mardi. Setelah melakukan sedikit penyelidikan, Dani menemukan fakta mencengangkan. Dulu, sebelum warung bakso sedulur menjadi ramai seperti sekarang, Pak Mardi hanyalah seorang penjual bakso keliling yang sering kesulitan mendapatkan pelanggan. Warungnya bahkan hampir bangkrut karena pesaing yang lebih terkenal dan memiliki pelanggan tetap. Namun, entah bagaimana, dalam waktu yang sangat singkat, usahanya melejit drastis. Dari warung kecil yang sepi, tiba-tiba berubah menjadi salah satu warung bakso paling ramai di Semarang. Beberapa orang tua di sekitar warung mulai berbicara, meskipun dengan suara pelan dan penuh ketakutan. Mereka bercerita bahwa suatu malam, beberapa tahun yang lalu, Pak Mardi pernah pergi ke daerah pesisir di pinggiran kota. Tempat itu dikenal sebagai lokasi para dukun dan orang-orang yang mencari jalan pintas untuk meraih kekayaan dengan cara gaib. Sejak saat itu, warungnya mulai berkembang pesat. Orang-orang yang datang ke sana selalu merasa lapar dan terus ingin kembali, seolah ada sesuatu yang membuat mereka kecanduan. Namun, harga dari keberuntungan ini ternyata tidak murah. Ada sesuatu yang harus dibayar. Dani menemukan seorang pria tua bernama Mbah Karto, yang pernah mengenal Pak Mardi sebelum usahanya sukses. Setelah banyak bertanya dan membujuk, akhirnya Mbah Karto mau berbicara. Dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa Pak Mardi telah melakukan perjanjian dengan makhluk halus dari dunia lain. Awalnya, ia hanya diminta untuk memberikan sesajen berupa makanan tertentu. Namun, semakin besar keuntungan yang ia dapatkan, semakin besar pula tuntutan yang harus ia penuhi. Sampai akhirnya, permintaan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, nyawa manusia. Setiap bulan, harus ada satu orang yang menjadi tumbal. Satu orang yang tidak akan kembali, bisik Mbah Karto dengan suara gemetar. Dani merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Jika itu benar, maka kemungkinan besar Bayu adalah salah satu korban dari ritual mengerikan ini. Dani semakin bertekad untuk mengungkap kebenaran. Ia tidak peduli jika harus menghadapi risiko besar. Ia pun mulai mengamati warung itu lebih dekat, mencatat setiap kejadian aneh yang terjadi di sana. Dari pagi hingga malam, pelanggan terus berdatangan,
seperti semut yang tak bisa menolak gula. Tetapi setiap malam, ketika warung mulai sepi, Pak Mardi selalu pergi ke dapur, melakukan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Hingga akhirnya, Dani memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih nekat. Ia akan menyelinap ke dalam dapur warung itu dan melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusannya ini akan membuatnya berada di ambang bahaya. Bahaya yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dani tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan amarahnya. Ia tahu bahwa kakaknya tidak mungkin menghilang begitu saja tanpa jejak. Semua petunjuk mengarah pada satu tempat, warung bakso sedulur. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk menyelinap ke dalam warung itu di tengah malam. Saat warung sudah tutup dan Pak Mardi biasanya melakukan aktivitas misteriusnya di dapur. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dani datang dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak ada yang melihatnya. Ia berdiri di sudut tembok belakang warung, mengamati keadaan sekitar. Lampu dapur masih menyala, dan seperti yang ia duga, Pak Mardi berada di dalam, sibuk dengan sesuatu di atas meja kayu panjangnya. Dengan napas tertahan, Dani merunduk dan perlahan membuka jendela kecil di bagian belakang warung. Dari celah sempit itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas meja kayu yang sudah berlumuran darah, ada sesuatu yang tampak seperti sepotong daging besar. Tapi bukan daging biasa. Dani menajamkan pandangannya. Jantungnya berdetak begitu kencang saat ia menyadari itu adalah potongan tubuh manusia. Tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya terlihat berserakan di atas meja, seolah sedang dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Pak Mardi berdiri di sana, dengan pisau besar di tangannya, memotong daging itu dengan teliti, lalu memasukkannya ke dalam panci besar yang mengepul dengan aroma kaldu yang kuat. Dani hampir berteriak, tapi ia menahan diri. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Perutnya mual, kepalanya berputar. Apakah ini yang selama ini menjadi rahasia di balik bakso prasmanan yang lezat itu? Pak Mardi tiba-tiba berhenti. Ia menoleh perlahan, matanya kosong seperti mayat hidup. Seolah-olah ia tahu ada seseorang yang sedang mengawasinya. Dani langsung merunduk, menahan napasnya. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, terdengar suara pelan, hampir seperti bisikan, tapi jelas terdengar di telinganya. "Kamu tidak seharusnya ada di sini, Nak." Dani tersentak. Suara itu bukan berasal dari Pak Mardi. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih jahat yang mengawasi dari kegelapan. Saat ia mencoba melangkah mundur, jendela yang ia pegang tiba-tiba terbanting sendiri dengan keras. Brak! Suara itu bergema di udara malam yang sunyi. Dani langsung berlari sekencang mungkin. Tidak peduli lagi jika Pak Mardi melihatnya. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, sesuatu yang mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. Napasnya memburu, jantungnya hampir meledak. Saat ia hampir mencapai gang sempit menuju jalan utama, ia menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sosok itu, hitam pekat, tinggi menjulang, dengan mata merah menyala dan mulut yang menyeringai lebar, penuh dengan gigi tajam yang berlumuran darah. Tangannya panjang dengan jari-jari yang lebih mirip cakar, merentang ke arahnya. Dani berteriak sekencang-kencangnya, tapi suara teriakannya seperti tersedot ke dalam udara. Lalu semuanya menjadi gelap. Dani terbangun keesokan paginya di dekat pasar kota, tubuhnya penuh keringat dingin dan lututnya gemetar. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Pak Mardi setelah malam itu. Warung bakso sedulur ditutup mendadak, tanpa jejak atau kabar dari pemiliknya. Sebagian warga mengatakan bahwa Pak Mardi melarikan diri, tapi ada juga yang percaya bahwa ia sudah diambil oleh makhluk yang selama ini membantunya dalam pesugihan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani membuka warung di tempat itu lagi. Tapi beberapa orang yang kebetulan lewat di malam hari bersumpah bahwa mereka masih bisa mencium aroma kaldu bakso yang mengepul di udara, meskipun warung itu sudah lama kosong. Sejak malam mengerikan itu, Dani tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Tubuhnya memang selamat, tetapi jiwanya terasa kosong.
Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, napas tersengal-sengal, dan suara bisikan samar yang terus menghantuinya. Dalam tidurnya, ia masih melihat sosok hitam tinggi itu berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata merah membara. Kadang-kadang, ia mendengar suara dentingan mangkuk dan sendok, seolah seseorang sedang makan bakso di tengah keheningan malam. Beberapa kali, Dani mencoba menceritakan apa yang ia alami kepada orang-orang terdekatnya, tetapi tidak ada yang percaya. Mereka menganggapnya hanya terlalu stres akibat kehilangan kakaknya. Namun, jauh di dalam hatinya, Dani tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa dijelaskan oleh logika manusia. Warung bakso sedulur benar-benar ditutup, tetapi bukan berarti teror telah berakhir. Beberapa warga yang melewati tempat itu di malam hari melaporkan kejadian aneh. Ada yang melihat bayangan hitam berdiri di dalam warung kosong itu, ada pula yang mendengar suara berbisik, memanggil nama mereka dari dalam kegelapan. Yang paling menyeramkan adalah kesaksian seorang tukang ojek yang pernah melintas di depan warung sekitar jam 2 pagi. Ia bersumpah bahwa ia melihat warung itu masih buka, lampunya menyala, dan ada beberapa orang duduk makan di dalamnya. Namun, saat ia menoleh sekali lagi, warung itu sudah kembali gelap dan kosong. Apakah Pak Mardi benar-benar menghilang? Ataukah ia telah menjadi bagian dari kekuatan yang lebih mengerikan? Tidak ada yang tahu pasti. Tetapi yang jelas, warung itu menyimpan rahasia yang tidak boleh dibangkitkan kembali. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah bahwa kesuksesan instan seringkali memiliki harga yang tidak bisa dibayar dengan uang. Pak Mardi mungkin telah mendapatkan kekayaan dan kejayaan dalam waktu singkat, tetapi ia juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, jiwanya. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan jalan pintas, tidak semua yang terlihat menguntungkan datang tanpa konsekuensi. Dan bagi mereka yang masih penasaran, yang ingin mencari tahu lebih jauh, berhati-hatilah. Karena di malam yang sunyi, terkadang sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi.